Karena ini krisis kepercayaan itu yang sering saya dengar dulu ya. Mungkin bagi adik-adik, anak-anak yang belum mengalami, belum masa dewasa waktu itu, hanya mendengar katanya, mungkin kata buku, kata orang. Saya mendengar langsung karena saya sudah cukup tua, bahwa krisis kepercayaan dari partai kepada anggota dewan, yang dimana itu adalah orang-orangnya sendiri, demikian juga rakyat atau masyarakat kepada dewan juga terjadi krisis kepercayaan, partai kepada masa pendukungnya, masa anggotanya ya, termasuk anggota masyarakat kepada partainya, itu terjadi krisis kepercayaan. Termasuk pemerintah, rakyat kepada pemerintahnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu terjadi krisis. Itu yang sering didengung-dengungkan, kenapa harus ada reformasi, harus ada amandemen. Itu dasarnya. Sampai-sampai ada yang menyuarakan para elit ya, terutama di lingkungan partai, itu tidak percaya kepada anggota dewan di dalam pilihan presiden, termasuk kalau di daerah anggota dewan memilih gubernur dan bupati, kalau di pusat pada presiden. Sampai timbul kata-kata begini, dan daripada uang dikasihkan ke anggota dewan, lebih kasihkan rakyat saja. Nah, jadi dianggap anggota dewan itu gampang dibeli oleh calon-calon yang berduit. Itu yang saya dengar. Jadi bukan kami mengarang ya, karena kami mendengar langsung seperti itu. Lantas di amandemen lah UUD 45 itu sampai terjadi pilihan langsung. Demikian juga mengenai adanya otonomi daerah. Waktu itu dinyatakan bahwa ada ketidakpercayaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Itu sehingga timbul otonomi daerah. Nah, di sini akhirnya terjadi pilihan langsung. Lantas banyak dinyatakan oleh kelompok-kelompok masyarakat politik ya, bahwa pilihan pilpres, pilihan presiden yang barusan terjadi itu dianggap banyak kecurangan, kan begitu yang kita dengar selama ini beberapa ya minggu ini. Lantas perlu adanya menggugah kepada dewan untuk menggunakan hak angketnya. Nah, lantas kalau ini dilaksanakan, kan otomatis pemeriksaan kepada terjadinya pilpres dan pilcaleg ini kan menyeluruh dari segala sisi, dipelajari dan dibahas sampai dikorek di mana kecurangan itu, siapa dalangnya, siapa pelakunya, kan mesti begitu. Iya. Nah, kalau sudah menyangkut pelaku, otomatis pelakunya itu di TPS. Kalau sudah di TPS, otomatis ya petugasnya yang orang-orang pejabat-pejabat desa, saksi-saksinya yang orang-orang di desa-desa itu, bahkan juga masyarakat yang mungkin hak pilih, itu juga menjadi diperiksa, yang dianggap atau diperkirakan atau diduga kemungkinan curang sebagai pelaku. Nah, ini yang menurut saya otomatis anggota dewan, DPR dengan kewenangannya, dengan tangan-tangan yang mereka miliki. Nah, kalau
reformasi dengan diisi amandemen UUD 45 akibat dari krisis kepercayaan antara masyarakat kepada wakilnya, antara partai kepada yang mewakili di dewan, dan sebagainya tadi itu. Ini kan akhirnya timbul semacam terbalik, di mana dewan memeriksa rakyat, masyarakat, tentang pilihan langsung ini yang terjadi yang dianggap curang. Nah ini terbalik itu, Mbak ya? menjadi terbalik. Dan tadinya masyarakat tidak percaya pada dewan, bahkan partai tidak percaya, sehingga pilihan lebih baik langsung aja. Sampai kata-kata tadi itu, lebih baik uang dikasihkan rakyat daripada anggota dewan. Sampai seperti itu yang saya dengar itu. Ya. Jadi saya terbuka aja karena ini biar bersambung ya. Jadi cerita itu bersambung, udah sampai kita kehilangan informasi. Lantas di sini diperiksa anggota dewan. Nah, kalau memang ini terjadi atau justru alot, sulit untuk kelancaran jalannya pemeriksaan itu. Ada kesulitan-kesulitan yang tidak diduga karena terlalu kompleks ya permasalahannya. Nah, akhirnya kejadian itu nanti kalau hak angket itu berjalan persis seperti kejadian tahun 1959. 1959. Zamannya Bung Karno, di mana kita mau membentuk undang-undang dasar tetap. Nah, sedangkan kita waktu itu pertama mencanangkan undang-undang dasar 45 berubah menjadi RIS. Undang-undang dasar RIS, sehingga kita berlaku kabinet parlementer. Yang terjadi, waduh, saling menjatuhkan di dalam persidangan dewan itu, saling menjatuhkan. Akhirnya banyak masalah-masalah politik yang buntu dalam jalan, yang akibatnya membahayakan untuk keselamatan negara. Akhirnya dibentuklah undang-undang dasar sementara yang memberikan hak kepada lembaga yang dibentuk, yakni lembaga konstitusi, untuk membentuk undang-undang dasar yang tetap. Diberi kesempatan 3 tahun waktu itu, dan tidak jalan. Setiap kali bersidang, berdebat terus, saling menjatuhkan, sehingga lama-lama tidak jalan. Akhirnya setiap sidang berkurang anggota DPR yang bersidang itu berkurang terus. Akhirnya dipandang oleh Presiden Bung Karno waktu itu membahayakan sekali situasi itu, membahayakan sekali. Nah, akhirnya timbullah dekret kembali ke UUD 45 yang asli. Nah, akhirnya demikian dilontarkan langsung dari aparat, terutama ya TNI Polri mendukung. Waktu itu Pak Abdul Haris Nasution, Kasat, langsung mendukung dekret itu dan mengamankan dengan semua jajarannya. Nah, akhirnya demikian juga Mahkamah Agung memeriksa apakah sah atau tidak dekret itu. Ternyata sah, dan ini mau diperlukan sekali dalam suasana di mana negara dalam keadaan terancam dengan lembaga konstitusi yang macet itu, sehingga timbullah dekret Presiden tidak salah 5 Juli 1959. Nah, ini kalau hak angket itu terjadi dan timbul juga semacam ini, tidak berjalan lancar, ini kan berbahaya. Membahayakan ya. Tapi tidak bahaya juga. Ini harus ada dekret kembali ke UUD 45 yang asli. Yang asli, di mana pilihan tidak lagi langsung. Karena yang dipersoalkan kan pilihan langsungnya ini. Iya. Pilihan langsung rakyat memilih
Nah, tiap orang itu mempunyai hak pilih yang sama. Apa dia itu gubernur, presiden, rakyat jelata itu mempunyai hak yang sama, satu suara. Nah, ini yang akhirnya menjadi permasalahan. Kalau dianggap terjadi kecurangan-kecurangan, otomatis kecurangan itu di TPS-TPS itu menyangkut rakyat yang punya hak, yang menggunakan hak pilihnya itu yang akan diperiksa. Nah, ini otomatis kan tidak gampang, sehingga berpotensi untuk terjadi semacam ya chaos lah, di mana presiden punya wewenang kalau sudah keadaan bahaya untuk kembali ke UUD 45 yang asli. Nah, kenapa kok saya mengatakan bahwa ada kaitan dengan Setiopininggit, ya, Ratu Adil, ada kaitan dengan sejarah. Tadi kan saya sebut sejarahnya. Iya. Kejadian ini serupa, tapi tidak sama. Serupa dengan keadaan tahun 59 itu, di mana dibentuk Undang-Undang Dasar sementara yang menghantar kepada adanya lembaga konstitusi untuk menjalankan kewenangannya membentuk Undang-Undang Dasar yang tetap, dan gagal, sehingga timbul dekret. Ini kan serupa artinya akhirnya kita, kalau ini terjadi pemeriksaan yang berlarut-larut, orang ingat kembali kepada UUD 45 yang asli, ingat kembali di mana pilihan ya, tidak langsung, tapi yang memilih itu anggota dewan, praktis dan tidak banyak biaya. Selisih biayanya tinggi sekali, triliunan. Praktis, di mana rakyat punya kepercayaan penuh kepada wakilnya di lembaga legislatif. Partai juga begitu, punya kepercayaan penuh. Selama ini kan dianggap tidak ada krisis kepercayaan. Rakyat tidak percaya lagi pada DPR. Itu alasan adanya reformasi, alasan adanya amandemen. Nah, kalau sudah percaya, ya sudah, sebaiknya dikembalikan kepada UUD 45 yang asli. Itu. Nah, kenapa kok di sini saya berbicara bahwa ada gejala-gejala yang bisa dikaitkan dengan keyakinan masyarakat umum, ya orang Jawa itu, tentang Setiopininggit, Ratu Adil. Kenapa? Karena menurut keyakinan saya pribadi dan kawan-kawan yang sama dengan saya, itu Setiopininggit, Ratu Adil, ya Bung Karno itu. Bung Karno. Nah, di sini saya akan mau menerangkan tentang itu. Yeah. Bahwa Setiopininggit itu ya Bung Karno. Itu saya awali dengan bicara hak angket tadi. Ini hanya jalan pembuka agar saya bisa bicara masalah Ratu Adil, Setiopininggit. Nah, begini, kalau kita menunjuk dan meyakini bahwa Setiopininggit ya Bung Karno itu, Ratu Adil ya satu paham yang kita sebut dengan Pancasila itu. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang alasan bahwa kok kita harus meyakini, atau kok kita meyakini bahwa Setiopininggit itu Bung Karno dan Ratu Adil itu paham ideologi, bukan ya Pancasila, bukan sosok ya. Bukan, ya Pancasila itu. Nah, Pancasila itu Ratu Adil, jadi satu paham yang tertinggi rasa keadilannya dibandingkan paham-paham yang lain. Kalau yang lain kan seperti halnya contohnya liberalisme, komunisme, kan tidak adil. Yang lebih adil nih Pancasila. Bahkan agama pun terkotak. Nah, saudara yang seiman, yang tidak seiman bukan saudara. Nah, kalau Pancasila, siapapun itu sama. Tidak memandang agamanya. Nah, bahasa hukumnya Pak, di hadapan hukum siapapun diperlakukan sama. Tidak lihat
agamanya, partainya, sosial ekonominya, kedudukan sosialnya tidak dilihat sama, ini adil. Nah, di sini untuk menjelaskan alasan ya, terutama kalau pandangan saya pribadi bahwa yang banyak dibicarakan oleh kawan-kawan Sadro Piningit yang diharapkan katanya ini akan muncul, kan begitu kan? Iya. Banyak, wah ini akan muncul Iya, Sadro kan, Piningit. Lalu kenapa? Ditunggu-tunggu malah Iya. itu, Mbah. Alasannya karena keadaan sekarang apa dianggap kacau, Betul, ya. apa keadaan sekarang menjadi amburadul dan sebagainya. Menurut saya enggak.